Oh, Lu angkat dulu, gue pegangin bawahnya. Ternyata pengennya putus pak gitu. Ada kayak... What's up you choice? Kembali lagi channel kita. Sekarang gue akan mereview statue yang super duper keren. Gue yakin lo semua tahu kenapa, karena kita ada 2 video tentang ini. Nih, ini apa coba? Masa gak tahu sih? Udah 2 video loh. Kita udah ngasih video Iron Man 1, kita udah ngasih lihat semua hal Iron Man yang kita punya. Nah, sekarang kita akan ngasih lihat yang Sideshow. Ini namanya Sideshow Iron Man Mark 1 Maquette Regular Version. Dan ini cuma ada 1000 di dunia. Mungkin untuk kalian kayak 1000 banyak ya, 1000 banyak. Emang banyak sih. Tapi, kalau misalnya lu punya yang baru-barunya nih, misalnya dari 1000 lu punya yang kayak 200-nya atau 200-300, itu tuh harganya bakal gila. Kalau misalnya lu punya kayak 9999 ya, mas, harganya pasti gak bakal semahal yang inilah ya. Anyways, itu bercanda, kita nggak sombong, itu bercanda. Oke. Nah, ini kenapa kita nge-review ini, karena ini keren banget ya. Ini gue mau nge-disclaim, gue pasti ada video di saat gue salah ngomongnya. Oke. Ini gue kesalahan bener. Dia itu membuat armornya sama Yinsen. Oke. Dia membuat armornya sama Yinsen, bukan dia diculik sama Yinsen. Oke, Davi, di video pertama, inget ya Davi, lo nih, dia tuh bikin barang sama Yinsen ya. Nah, jadi, itu tuh kerennya gitu. Lu lihat deh, ini membuktikan kalau dia tuh emang The Mechanic. Kan lu bisa tahu kan di filmnya, kalau dia tuh sebetulnya The Mechanic, lu tuh harus tahu dong peran lu apa, lu tuh pahlawan lu apa, tapi dia melihat dirinya sendiri sebagai The Mechanic. Nah, ini dia membuktikan ini pertama. Dia membuat dari pretelan-pretelan yang ada di dalam goa, dan di bagian belakangnya pun ada tulisannya Stark Industries, karena dia pakai pretelan dari rudal-rudal ini, dari senjata yang diculik, senjata yang diambil sama The Ten Rings. Nih, makanya nih, lo bisa ngeliat, ini gue ngasih tahu backgroundnya itu dari film ya, karena kan Classman nonton filmnya, dan gue yakin semua viewers YouTube itu suka banget sama Robert Downey Jr. karena dia berhasil mempotray Tony Stark yang sesempurna itu. Oke, gue mau ngasih fun fact, karena ini kebiasaan gue ya. Ini fun fact-nya Robert Downey deh, bukan hero-nya nih. Lo tau nggak kenapa Robert Downey Jr. yang jadi Tony Stark? Kenapa nggak yang lain? Ada banyak Hollywood actress yang top tier A, tapi kenapa milihnya Robert Downey? Karena Robert Downey itu kehidupannya sama seperti Tony Stark. Tony Stark itu di komik dia itu alkoholik. Dia itu manusia yang paling bermasalah, dan sama kayak di kehidupan nyatanya Robert Downey Jr. itu dulu alkoholik, dia itu pemakai narkoba, tapi dia masuk penjara, dia bolak-balik penjara. Nah, sampai akhirnya dapat turning point. Dia itu ketemu sama istrinya yang namanya Susan Downey. Nah, di Hollywood itu sudah sebagai common knowledge di mana Susan Downey itu dibilang sebutannya the woman who saves Robert. Karena kalau misalnya nggak ada Susan, itu hidupnya bakal hancur. Untuk yang mau tahu pasti udah pernah dengar cerita di talk show deh. Jadi Robert Downey Jr. itu pasti dia di mobilnya sih narkoba semua, terus tiba-tiba dia lagi drive to Burger King. Terus lihat Burger King itu jijik banget tuh sama Burger King, dia dibuang dan dia stop narkobanya. Terus semua narkoba dibuang ke laut katanya. Nah, sebelum situ, itu tuh ada omongan dari Susan Downey. Jadi, itu terms yang sangat amatlah benar, karena di belakang behind every great man, there is a great woman. Pernah dengar nggak kata-katanya? Pernah dengar kan kalian? Nah, itu ada tuh kata-kata kayak gitu. Nah, itu bukti nyatanya. Sama, di filmnya tunjukkan, tapi perbedaannya Pepper Potts. Lu tau kan sebelum dia jadi Tony Stark nih, sebelum dia jadi Iron Man, dia tuh nggak mau peace. Jadi kalau misalnya lu inget tuh yang di foto di dalam mobilnya tuh, jadi satu di foto kayak gini, terusnya kayak gue nggak mau peace sign-nya. Tapi dia itu meninggal karena nyelamatin Tony Stark. Nah, sekarang kalau misalnya lo tahu dari sini tuh sampai film terakhir, Tony Stark selalu kayak gini. Apapun itu, foto kayak gini, kayak yang pas dia terakhir kayak di high court gitu tuh, yang dia ngomong kalau misalnya tadi mau diambil suitnya buat pemerintah tapi dia menolak. Nah, kebayang nggak kalau misalnya dia kalah di situ? Berarti Hydra semua yang punya. Karena yang naruh pinnya, kalau misalnya lo inget yang naruh pinnya buat Tony Stark itu tuh yang Hydra yang lagi turun tangga tuh di film Civil War, yang dia backnya, aduh kenapa nih back gue gitu. Terus pas yang dipeluk kayak Hail Hydra. Ingat nggak? Nah, itu yang naruh pinnya, kayak honorary ke Tony Stark, dia itu Hydra. Nah, jadi keren ya, mereka udah mikirin segitunya, karena emang udah dari komiknya. Sama aja kayak lo bikin suatu adaptasi, tapi emang udah ada kitabnya duluan, kan lo tinggal baca, gue tinggal samain kayak gini. Oke, gue akan lanjut ke detailingnya.
Untuk yang kalian nonton video kita, gue itu tidak pernah menjelaskan kayak, oh ini tuh terbuat dari ini terbuat dari ini, karena gue sendiri pun juga gak ngerti. U-Toys itu menitik beratkan di investment in toys. Jadi mohon maaf bila gue bilang ini salah. Gue gak akan mau ngomong apa, ini terbuat dari apa. Kalian akan lihat sendiri detailingnya. Kita udah nyari nih di website ini, di produk lamanya, tapi gak ada bahannya dari apa. Jadi kalau dibanding gue sotoy, mendingan gue kasih tahu aja nih featuresnya apa yang bisa digunakan dari statue ini, dan kalian sendiri yang menilai bahan-bahan dari apa. Oke? Biar tidak ada keselekan antara kita dong bro, ya kan? Nah, gue mau kasih ke kalian nih. Ini kan ya? Yang ini bisa dibuka. Buat apa sih ini bisa dibuka? Ini gak penting banget bro. Ini paling keren menurut gue. Ini attention to detailsnya keren banget. Ini tuh bisa nyala nih, tapi sayang ini sakarnya rusak. Ini bisa nyala buat lampunya. Tapi kenapa gue bilang keren banget? Karena di sini ada akinya. Ini baterai taruh di sini, terus ntar bisa nyala. Nah, terus bisa lo tutup lagi. Nah, tapi dia nggak bisa pretelin ya. Ini nggak mungkin nih sideshow. Emang lo bikin Lego, nggak kan? Ini nggak bisa dipretelin. Ini bahan-bahannya gue nggak tahu apa, tapi ini keras mungkin. Apa sih itu polimer apa sih yang itu? Iya mungkin polimer atau apa. Dibanding gue bilang besi, bro. Itu bukan besi. Itu bisa cek dari sini sih, bisa sideshow-nya langsung. Anyways, nah ini paling seperti biasa bisa dibuka. Tapi di bagian sini tuh sama yang gue suka. Jadi dia kayak pakai chainmail gitu, tau gak sih lo yang kayak orang-orang zaman dulu tuh kalau perang di Medieval Night, mereka pakai besi-besi gitu tuh. Nah, terus ini kepalanya, dan gue mau masih lihat kalian di sini nih. Kalian filmnya kan? Ini ada tulisannya nih di sini Stark Industries-nya, tapi detailnya pun di filmnya nggak segininya sih ya. Sama di filmnya ada tulisan Stark Industries-nya nggak sih? Nggak ada warna kuning-kuningnya kan ya seingat gue. Jujur gue nggak inget, gue kayak nggak ada gini-giniannya. Ini dibantuin sama Yinsen. Yinsen tuh yang ngebikinin arc reactor-nya dia. Jadi nggak bikin arc reactor sih, dia ngebikinin mesin dimana yang bisa sustainable untuk dihidup. Nah sama dia dibikin arc reactor biar dia bisa hidup terus tanpa perlu pakai aki. Kan dia pakai aki itu kan buat biar jalan. Nah, ini feature-nya sama seperti biasa. Ini ada flamethrower-nya dia bisa keluar dari goanya. Terus di sini ada flight-nya nih. Di sini tuh kayak ada turbonya. Ntar kalian akan lihat detailingnya sendiri. Nah, terus di bagian sininya nih buat pipis, gila. Apalagi tuh nggak bisa dibuka. Nah, guys, ini dibeli pada tahun 2008. Ini beli pas banget filmnya udah keluar. MCU kan mulai dari 2008. Dan rate dolar pada tahun segitu tuh 9.400 ya. Ini dibeli dengan harga $380. Aslinya $379,99. Tapi kan capek mulut gue, ntar lidah gue kepleset gimana. Jadi gue bilang $380. Nah, $380 itu kalau dirupiahin harganya Rp3.372.000. Nah, dengan jangka waktu 12 tahun, harganya itu sekarang nggak ada. Ini regular version, ini cuma ada 1000 piece di dunia, harganya nggak ada, kita udah nyari. Kita udah nggak nemu, tapi ada sih yang ada. Nah, yang ini. Dah, loh. Kekuatan gue kan belum bisa dikontrol nih. Kok nggak bener nih. Ntar buka gue gimana kelihatannya nih. Nah, ya kan? Ini lebih kelihatan nih. Nah, kalau yang ini kali ya, lebih enak gimana? Ya, oke. Anyways, nih. Ini dua hal yang berbeda. Ini sama-sama tahun 2008, sama-sama dari Sideshow. Desainnya pun juga sama, tapi perbedaannya cuma satu. Nggak sih, perbedaannya ada banyak. Tapi ini gue akan ngasih lihat yang paling jelasnya biar kalian ngerti. Ini ada 1000 pieces di dunia, dan ini cuma ada 700. Ini yang regular version, dan ini eksklusif. Tahu perbedaan dari mana? Cuma dari sini. Dah. Totalnya tak gitu. Langsung gue resign. Nah, ini nih yang membuat ini lebih mahal dan lebih langka, karena lo bisa melihat mukanya lebih jelas, dan mukanya pun juga detail banget seperti kalau biasa kalian bisa lihat. Ini dibeli tahun 2008. Ini kan tadi gue bilang 379,99. Nah, kalau yang ini 399,99. Oke. Jadi $400, ini $380. Beda $20. Nah, sekarang harganya 12 tahun cuma naik 1. Nolnya dong nambah. Jadi 38 juta. Ya. Tadi kan 376, kalau di rupiah itu 3.710.000 rupiah, ya kan.
Nah, tapi karena gue bercanda tadi gue tambahin nolnya, jadi 38 juta. Karena gue buletin, bukan gue gak bisa ngitung ya. Gue buletin aja, oke? Nih, 38 juta. Nah, ini gak ada. Nah, menurut kalian, ini ada harganya, ini gak ada harganya. Kira-kira harga ini berapa? Secara rata-rata unknown, jadi gue gak mau ngira-ngira, gue gak mau bilang bisa the market price. Nah, gue pengen kalian sendiri nih yang komen, kira-kira berapa nih harganya? Ini 38 juta, 4 loh, dan ini gak ada harganya. Tapi perbedaannya cuman di topengnya doang. Ini sama-sama bisa dibuka. Ini sakarnya bisa nyala nggak ini? Oh, ini bisa. Oke. Nah, ini sakarnya bisa. Yang ini enggak. Ini keras banget dipencet nih. Ini bisa kalian akan dengar bunyinya kayak klik klik gitu. Kayak kalian ngeklik sesuatu lah, kedengaran yang jelas banget. Untuk materialsnya menurut gue sama sih ya. Tuh. Even dari belakang nih. Ini gue dari belakang aja ya. Gue sih kayak gini. Muka. Nah. Ini nih kelihatan nih dari sini di belakang nih. Ini di belakangnya menurut gue sama, cuman perbedaan di bukanya doang. Dan kita punya buku ya tentang movie guide Iron Man pertama. Jadi pas banget pembahasannya. Ini gue keluarin aja ya. Namanya The Classic Marvel Figure Collection, The Official Iron Man Movie Guide. Nih. Ini kayak gini nih. Ya. Covernya kayak gini. Ini belakangnya. Terus yang keren, dulu gue suka banget pas masih SD, gue suka banget beli majalah-majalah tentang film. Dulu tuh di depan sekolah gue tuh ada yang jual majalah, tapi majalah asli ya, jual majalah film. Karena mereka jual poster. Dan gue tuh suka banget koleksi poster dulu. Nah di sini udah poster otentik, tapi karena kita udah canggih ya, lu udah bisa nge-print sendiri sih ke Snappy. Tapi untuk dulu, ini keren banget tuh dapat official posternya. Di sini ada tulisannya soalnya di bagian bawahnya tulisannya 2008 Marvel bla 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 bla. Mungkin ini udah ada harganya sekali ini karena official poster dari filmnya pun. Ya. Terus di dalam sini tuh ada jelas ini ada armornya, ada armor apa aja, ada Ironmonger juga, ada orang-orang yang main filmnya. Ada si Obadiah juga. Ya gak sih? Ada Obadiah bukan Jebediah. Oke, yang regular version itu cuma ada 1000 dan UTS punya yang ke 240. Dan yang exclusive versionnya, yang topeng yang bisa dibuka itu cuma 700 dan UTS punya yang ke 200. Oke, pembahasan kita selanjutnya. Sebelum penutupan, kita pengen ngasih tahu kalau UTS itu punya benchmark harga selain dari website, ya. Kita dapat dari majalah yang zaman dulu kita punya dari tahun 2008 ini, ya. Kita pasti lihat harga awal kita beli dari mana di sini, ya kan Mar ya? Kita harga awal dari produser dulu bro, takut salah. Ini officialnya nih. Ini ada banyak nih. Ini ada Iron Man juga tuh. Ini ada Iron Man, ada Indiana Jones, ada banyak. Tapi ini Forbidden Planet apa nama ini ya? Nah ini ada info-info harganya lah di sini nih. Terus ada ini previews. Oh ini Dark Horse ya? Nih Dark Horse yang nggak tahu, Dark Horse sama kayak
Marvel sama kayak DC, mereka juga punya line of celebrity superheroes mereka sendiri dengan Dark Horse. Tapi Dark Horse lebih dark. Dark Horse itu mereka take on amateur viewersnya. Jadi yang baca tuh orang-orang lebih dewasa. Yang dewasa tuh bukan kayak 17 tahun, enggak. Dewasanya kayak 21 ke atas gitu. Karena gory banget, sadis banget. Kita juga heavy sama kadang tuh kalau misalnya baca yang a bit dehumanizing, yang moralnya terlalu rusak, mereka juga bisa memotret itu yang kayak wah parah lo gitu. Sama terakhir, untuk viewers kita, advice is a really good thing. We love advice, we need feedback, tapi don't be hostile. Ya, sometimes hostile advice is not good. Kenapa? Karena lo tuh menjatuhkan namanya. Ya, kita pun juga ada alasan kenapa kita kayak gini. Kita bukan orang bodoh ya, kayak gabut nih ngapain bikin channel kali ya. Kita tuh bener-bener we think this through parah, tau gak sih? Tapi gak apa-apa, karena ada juga entertain, ada pun yang enggak. Tapi kita kan gak bisa please everyone. Tapi kita sangat amat berterima kasih untuk viewers kita yang seneng nonton kita, yang selalu setia. Atau komen-komen lucu kalian tuh, ya tuh gue suka banget tuh komen-komen. First, apalah itu tuh, that little things, itu tuh yang membuat kita bangun setiap pagi worth it, tau gak? Itu tuh, jadi payah kita tuh worth it karena kalian. Oke? Dan penutupan, seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Klik jempol ke atas kalau suka. Follow social media kita nih, ada semua nih di sini ya. Kalian bisa ngeliat nih langsung piano. Kalian bisa ngeliat semuanya di sini. Jangan lupa juga subscribe video kita, klik jempol ke atas. Kita berterima kasih udah menghibur kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Jaga kesehatan tuh penting banget loh. Kita aja tadi sebelum syuting video ini kita rapid test dulu loh. Padahal kita gak ketemu siapa-siapa, kita di rumah doang. Tapi kita tidak mau menjilat udah sendiri. Ya, terus jaga kesehatan. Kalian harus jaga kesehatan. Oke? Sayangilah keluarga nak. Kalau pada mau pergi-pergi lah ngerasa karena udah gak apa-apa, sekarang udah pada biasa, kok udah normal lagi. Ingat, lo pada kuat emang, tapi lo punya orang tua. Bayangin ya kalau misalnya orang tua sakit gimana? Emang worth it? Enggak kan? Udahlah di rumah aja. Oke, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Iron Man, yang suka mainan, yang suka statue. Yang suka statue, terus yang tertarik dengan banyak hal deh. Karena gitu kita nggak cuma di mainan doang, tapi kita kedepannya akan ke banyak hal. Tapi kita mulai dari sini dulu dan kita akan berusaha untuk membuat kalian terus terhibur. Oke? Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian selalu terupdate dengan semua video yang kita update. Oke? Terakhir yang paling penting dari semuanya, YouTube!